dari kelompok 10 akan mempresentasikan konsep virtualisasi teknologi. Virtualisasi teknologi suatu teknik yang memungkinkan satu perangkat keras hardware untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau aplikasi secara bersamaan dengan cara membagi sumber daya fisik menjadi beberapa lingkungan virtual yang terisolasi dalam virtualisasi satu mesin fisik host dapat menjalankan beberapa mesin virtual VM dengan sistem operasi yang berbeda-beda meskipun semuanya berbagi sumber daya seperti CPU, memori, dan penyimpanan. Pengamatan virtualisasi teknologi mengacu pada cara mengatur sumber daya komputer seperti CPU, memori, jaringan, dan penyimpanan agar dapat digunakan secara efisien oleh beberapa sistem operasi atau aplikasi yang berjalan secara bersamaan di lingkungan virtual. Ada struktur virtualisasi teknologi yang melibatkan berbagai komponen yang bekerja bersama untuk menyediakan lingkungan virtual di atas perangkat keras fisik. Ada aplikasi sistem operasi OS, mesin virtual VM, aplikasi sistem operasi, mesin virtual VM. Di sini ada implementasi virtualisasi aplikasi yang memungkinkan aplikasi berjalan secara independen dari sistem operasi atau perangkat keras. Di bawahnya biasanya dilakukan dengan kontainer seperti Docker atau emulasi aplikasi. Fungsinya ada isolasi aplikasi sehingga tidak mempengaruhi aplikasi lain. Yang kedua ada virtualisasi sistem operasi. Implementasi menggunakan kernel sistem operasi untuk mendukung banyak lingkungan pengguna. Contohnya Linux, kontainer, OpenVZ. Fungsinya membagi sumber daya fisik menjadi beberapa lingkungan OS terisolasi. Yang ketiga, mesin virtual, mesin VM. Implementasinya adalah lingkungan komputasi yang disimulasikan menggunakan perangkat lunak untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi seolah-olah berjalan di perangkat keras fisik. Fungsinya menjalankan banyak OS di satu mesin fisik. Yang keempat ada virtual mesin monitor, hypervisor. Implementasinya hypervisor adalah perangkat lunak yang mengolah VM menyediakan lapisan abstraksi antara perangkat keras fisik dan sistem operasi virtual. Fungsinya mengalokasikan sumber daya fisik ke VM. Ada virtual mesin monitor. Implementasi hypervisor adalah perangkat lunak yang mengolah VM menyediakan lapisan abstraksi antara perangkat keras, fisik, dan sistem operasi virtual. Fungsinya mengalokasikan sumber daya fisik ke VM. Jenis hypervisor tipe 1 bare metal langsung berjalan di atas perangkat keras fisik. Contohnya VMware, SXE, Microsoft Hyper-V, Physical Machine. Implementasi mesin fisik adalah perangkat keras tempat semua komponen virtualisasi berjalan. Fungsinya menyediakan sumber daya fisik seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan. Hubungan antara komponen mesin fisik menyediakan perangkat keras. Hypervisor berjalan di atas mesin fisik untuk mengolah VM. Adalah lingkungan komputasi yang disimulasikan menggunakan perangkat lunak untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi seolah-olah berjalan di perangkat keras fisik. Fungsinya menjalankan banyak OS di satu mesin fisik. Implementasi hypervisor adalah perangkat lunak yang mengelola VM menyediakan lapisan abstraksi antara perangkat keras fisik dan sistem operasi. Fungsinya mengalokasikan sumber daya fisik ke VM. Implementasi hypervisor adalah perangkat lunak yang mengelola VM menyediakan lapisan abstraksi antara perangkat keras, fisik, dan sistem operasi virtual. Fungsinya mengalokasikan sumber daya fisik ke VM. Ada jenis hypervisor, satunya tipe
bare metal langsung berjalan di atas perangkat keras fisik. Contohnya VMware, XC, Microsoft Hyper-V. 2. Hot-it berjalan di atas sistem operasi host. Contohnya VMware Workstation, VirtualBox. Implementasi mesin fisik adalah perangkat keras tempat semua komponen virtualisasi berjalan. Fungsinya menyediakan sumber daya fisik seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan. Hubungan antara komponennya dan mesin fisik menyediakan perangkat keras. Definisi mesin fisik adalah perangkat keras komputer, server, workstation, atau PC yang menjadi dasar dari virtualisasi. Fungsinya menyediakan sumber daya komputasi, CPU, RAM, penyimpanan jaringan untuk digunakan oleh sistem virtual. Definisi hypervisor adalah perangkat lunak atau firmware yang mengelola dan menjalankan mesin virtual di atas mesin fisik. Jenis hypervisornya ada bare metal berjalan langsung di atas perangkat keras fisik tanpa sistem operasi host. Contohnya VMware, XC, Microsoft Hyper-V. Tipe 2 ada hosted berjalan di atas sistem operasi host. Contohnya VMware Workstation, Oracle VirtualBox. Fungsinya ada satu, membagi sumber daya mesin fisik ke mesin virtual. Definisi mesin virtual adalah lingkungan komputasi yang berjalan di atas hypervisor dan bertindak seperti komputer fisik. Fungsinya menjalankan aplikasi atau sistem operasi secara terisolasi. Definisi sistem operasi adalah perangkat lunak inti yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka untuk pengguna serta aplikasi. Fungsi dalam virtualisasi, sistem operasi host pada hypervisor tipe 2 berfungsi sebagai lingkungan dasar untuk menjalankan hypervisor. Definisi perangkat lunak yang berjalan di atas sistem operasi baik dalam lingkungan fisik maupun virtual. Fungsinya menyediakan layanan atau fungsi tertentu kepada pengguna akhir. Definisi perangkat lunak yang berjalan di atas sistem operasi baik dalam lingkungan fisik maupun virtual. Fungsinya menyediakan layanan atau fungsi tertentu kepada pengguna akhir. Implementasi virtual ada satu proses. Contohnya mesin fisik disiapkan dengan hypervisor. Yang kedua ada keuntungan, contohnya efisiensi, sumber daya fisik digunakan lebih baik. Yang ketiga ada contoh penggunaan, contohnya cloud computing, AWS, Azure, Google Cloud. Dilanjut dengan berikutnya. Manajemen memori berguna untuk menyediakan bagian dari memori fisik untuk suatu program yang dijalankan dan mengosongkan kembali apabila sudah tidak digunakan. Dukungan manajemen memori terhadap virtualisasi ditunjukkan dengan adanya alokasi memori secara dinamik dan adanya virtual memori atau virtual address space yang dilakukan oleh suatu MMU, Memory Management Unit. Alokasi akan diawali dengan memberikan balok atau page memori fisik yang diperoleh dari ruang memori yang kosong yang sering disebut heap dan ditandai dengan suatu pointer, referensi, dan sebagai alamat untuk mengakseskan. Kemudian masing-masing alamat memori seluruh pasangan map akan dibuatkan TLB, Translation Clock State Buffer. Seperti yang terlihat apabila TLB ini kehilangan mapping, maka metode lain yang lebih spesifik pada hardware seperti PTE, Page Table Interface, yang menggunakan page number dan offset untuk menunjukkan page dari memori fisik. Sini kan ada gambar CPU, MMU, TLB, memori, page 1, page 2 sampai page berapa, page 5. Nah, di sini CPU Central Processing Unit. Definisi CPU adalah unit pemroses utama dalam komputer yang mengakses instruksi dalam program. Fungsi virtualisasi. Virtualisasi CPU memungkinkan setiap mesin virtual VM untuk memiliki CPU virtual dipetakan di CPU fisik.
CPU fisik membagi waktunya antara VM menggunakan time sharing. Teknologi seperti Intel VTX dan AMD F mendukung virtualisasi hardware mengurangi overhead hypervisor. Implementasi CPU fisik menjalankan konteks dari berbagai VM secara bergantian. Hypervisor mengelola konteks switching antara VM untuk memastikan isolasi dan efisien. Alamat logistik. Definisi alamat logistik adalah alamat yang dihasilkan oleh CPU sebagai referensi untuk lokasi, memori, dan dalam sebuah program. Fungsi dan virtualisasi. Alamat logis memungkinkan virtualisasi memori dengan menyediakan peta abstrak memori bagi setiap VM. Setiap VM memiliki ruang alamat logis sendiri yang diterjemahkan ke alamat fisik. Implementasi alamat logis digunakan oleh aplikasi atau proses di dalam VM. Hypervisor mengelola peta alamat logis untuk setiap VM sehingga setiap mesin virtual menganggap dirinya sebagai sistem independen. MMU, Memory Management Unit. Definisi MMU adalah komponen hardware yang menerjemahkan alamat logis ke alamat fisik. Fungsi dan virtualisasi. MMU memungkinkan setiap VM mengelola ruang alamatnya sendiri tanpa konflik dengan VM lain. Hypervisor memanfaatkan MMU untuk menciptakan lapisan virtual memori yang terisolasi. Implementasi. Hypervisor menggunakan MMU untuk mengelola tabel halaman page table dari setiap VM. MMU memastikan bahwa alamat logis yang digunakan oleh satu VM tidak bertabrakan dengan VM lain. TLB Translation Lock Set Buffer. Definisi TLB adalah cache khusus dalam CPU yang menyimpan peta antara alamat logis dan alamat fisik yang sering digunakan. Fungsi dan virtualisasi. TLB meningkatkan kinerja dengan mempercepat penerjemahan alamat selama akses memori. Setiap VM memiliki entry TLB terpis. TLB Translation Lock Set Buffer. Definisi TLB adalah cache khusus dalam CPU yang menyimpan peta antara alamat logis dan alamat fisik yang sering digunakan. Fungsi dalam virtualisasi. TLB meningkatkan kinerja dengan mempercepat penerjemahan alamat selama akses memori. Setiap VM memiliki entry TLB terpisah untuk memastikan isolasi. Implementasi. Saat VM aktif, entry TLB yang terkait dengan VM tersebut dimuat. Hypervisor memastikan flash TLB ketika jadi switching antara VM untuk mencegah kebocoran data antara VM. Alamat fisik. Definisi alamat fisik adalah lokasi sebenarnya dari data dalam memori utama, yaitu RAM atau perangkat penyimpanan. Fungsi dalam virtualisasi. Alamat fisik digunakan untuk menyimpan data aktual dari proses yang berjalan di dalam VM. Virtualisasi memungkinkan hypervisor membagi memori fisik antara berbagai VM. Isi alamat fisik. Memori utama RAM digunakan untuk menyimpan data instruksi update. Penyimpanan sekunder ADD atau SSD digunakan untuk menyimpan data permanen. Peripheral device. Memori untuk perangkat keras seperti kartu jaringan, GPU. Implementasi. Hypervisor mengelola peta memori fisik untuk setiap VM. Teknologi seperti Second Level Address Translation (SLAT) membantu mempercepat penerjemahan dari alamat logis ke fisik. Imaging merupakan proses untuk mempresentasikan suatu media penyimpanan data seperti hard disk, disket, CD, DVD, atau USB disk ke dalam sebuah file atau sebuah perangkat media penyimpanan yang mampu memuat seluruh isi dan struktur penyimpanannya. Dengan teknologi ini, sebuah hard disk image dapat dijadikan sebagai hard disk drive sebuah mesin virtual oleh VMM atau Virtual Machine Monitor, sehingga memungkinkan
untuk menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu mesin untuk mengalokasikan ruang fisik disk ke dalam virtual disk dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu statis atau fixed size dan dinamik atau dynamical. Allocated size statis berarti maksimum ruang disk yang bisa digunakan oleh mesin virtual sudah ditemukan terlebih dahulu. Sedangkan dinamik ruang disk akan bertambah tergantung dari jumlah file yang ada di dalamnya. Ada berbagai jenis, format disk, image, tergantung dari softwarenya atau vendor yang digunakan untuk menjalankan virtualisasi seperti VHD, VDI atau VMDK, OCOW dan sebagainya. Di sebelahnya ada struktur virtual hard disk dinamis, yaitu ada mirror of hard drive footer 512 bit. Fungsinya itu bagian ini adalah salinan cadangan dari hard drive footer, disimpan di awal file untuk memastikan redundasinya dari integritas data jika footer utama rusak. Isi utamanya itu data kapasitas, menyimpan informasi tentang ukuran maksimum VHD. Yang kedua itu ada dynamic virtual hard drive header 1024 bit. Fungsinya itu menyimpan metadata penting tentang file VHD dinamis seperti struktur dari lokasi tabel alokasi disk, isi utamanya itu data alokasi table offset, lokasi dari blok alokasi table yaitu bed. Yang ketiga itu blok alokation table yaitu bed. Fungsinya bed adalah table index yang memetakan lokasi blok data di dalam file VHD. Isi utamanya itu offset blok. Setiap entry menunjukkan offset lokasi blok data dalam file. Status blok indikasinya apakah blok tersebut telah dialokasikan atau tidak. Yang keempat yaitu ada data blok, data 0, data 1, data 2, dan data 3 atau data blok N. Fungsinya berisi data pengguna yang disimpan di dalam VHD. Data ini tersimpan dalam blok yang ukurannya tetap seperti 2 MB atau sesuai yang ditentukan. Implementasinya, jika sebuah blok belum digunakan, entry di bed atau menandainya sebagai unallocated. Ketika data ditulis, blok baru dialokasikan di lokasi yang sesuai dari datanya disimpan di sana. Yang kelima itu ada hard drive footer yaitu 511 bit. Fungsinya berisi informasi metadata VHD yang penting untuk mendeskripsikan file. Footer ini adalah bagian akhir dari file VHD. Isi utamanya itu file size, ukuran maksimum dari disk virtual. Alur kerja VHD dinamis ini, penulisan data ditulis ke blok, data 0, data 1,
dan seterusnya. Bed diperbarui untuk mencatat lokasi fisik dari blok yang baru ditulis. Yang kedua, pengelolaan ruang, yaitu ukuran file VHD, dinamis bertambah sering data ditambahkan. Blok data baru dialokasikan hanya saat dibutuhkan, sehingga menghemat ruang penyimpanan pada awalnya. Yang ketiga, yaitu ada redundansi dan integritas. Mirror of hard drive footer memastikan bahwa jika footer utama rusak, file tetap dapat diakses. Keunggulan VHD dinamis ini efisiensi ruang, yaitu ukuran file bertambah sesuai dengan data yang disimpan. Skalabilitas mudah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan tanpa mengalokasikan ruang penyimpanan penuh sejak awal. Selanjutnya, Hypervisor. Dengan teknologi hypervisor memungkinkan untuk menjalankan beberapa sistem operasi tamu atau GUS dalam hardware fisik yang sama, karena kemampuannya untuk menjalankan berbagai macam sistem operasi dalam sumber daya virtual. Untuk membangun suatu mesin virtual atau VM, maka hypervisor disebut juga sebagai VMM atau Virtual Machine Manager. Terminologi ini pertama kali dipergunakan oleh IBM pada tahun 1965 untuk menyebut perangkat lunak yang mampu untuk melakukan switching antara dua tipe IBM hardware yang keduanya berbagi memori yang sama. Ada dua tipe hypervisor yang diklasifikasikan oleh Robert Feigelberg, yaitu hypervisor yaitu tipe A, tipe 1, natif atau bare metal, hypervisor yang berjalan di atas host dan mengatur sistem operasi GUS yang berjalan pada level di atas hypervisor. Model ini merupakan representasi klasik implementasi mesin virtual seperti IBM CP atau CMS, Server, Firmware, ESX, ESXi, dan Microsoft Hypervisor V. B. Tipe 2, host hypervisor yang berjalan pada sistem operasi konvensional dan sistem operasi GUS berada satu level di atasnya, berarti dua level di atas hardware. Contoh dari hypervisor tipe ini adalah KVM VirtualBox. Sebagai contoh pada Ken hypervisor digunakan istilah domain zero yang merupakan abstraksi perangkat lunak pada hardware persis di bawah sistem operasi dan memiliki wewenang spesial untuk mengakses input-output fisik sekaligus berinteraksi dengan mesin virtual yang lain. Domain U yang berjalan di atasnya. Domain zero merupakan dilengkapi dengan dua buah driver, yaitu network backend driver dan block backend driver untuk mengakses perangkat jaringan yang nyata dan membaca atau menulis data dari disk yang nyata. Jadi sistem operasi, definisi sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan dasar untuk aplikasi lunak. Fungsi utamanya ialah manajemen sumber daya, mengelola CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat keras lainnya, memberikan antarmuka GUI, CLI bagi pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras dan aplikasi, eksekusi program, mengontrol jalannya aplikasi dan proses. Contoh OS: desktop, laptop, ada Windows, Mac OS, dan Linux. Server
Ubuntu Server, Red Hat Enterprise Linux, dan Windows Server, Mobile, Android, dan iOS. Hypervisor. Definisi hypervisor adalah perangkat lunak atau firmware untuk memungkinkan virtualisasi yang menjalankan beberapa sistem operasi. Dikenal sebagai mesin virtual di atas perangkat keras fisik yang sama. Fungsi utamanya ialah abstraksi perangkat keras, membagi perangkat keras fisik sehingga dapat digunakan oleh banyak orang secara simultan. Isolasi, memastikan bahwa setiap mesin virtual berjalan secara independen tanpa mempengaruhi yang lain. Efisiensi, mengelola alokasi sumber daya CPU, memori, jaringan untuk mesin virtual. Jenis hypervisor tipe 1, bare metal, berjalan langsung di atas perangkat keras tanpa sistem operasi. Tipe 2, host, berjalan di atas sistem operasi host. Hardware. Definisi hardware adalah perangkat fisik yang membentuk dasar dari sebuah komputer, seperti CPU, RAM, penyimpanan, motherboard, dan perangkat jaringan. Komponen penting dalam virtualisasi ialah CPU harus mendukung virtualisasi perangkat keras Intel VTX atau AMD V. Memori RAM. Semakin banyak RAM, semakin banyak mesin virtual yang dapat berjalan. Penyimpanan harus memiliki kapasitas besar dan performa tinggi, seperti SSD, untuk mengurangi latensi. NIC, Network Interface Card, mendukung virtualisasi jaringan untuk memungkinkan komunikasi antar mesin virtual. 4. Hypervisor tipe 1, native dan bare metal. Definisi hypervisor tipe 1 adalah hypervisor yang berjalan langsung di atas perangkat keras fisik bare metal tanpa memerlukan sistem operasi tambahan. Hypervisor ini berfungsi sebagai lapisan dasar yang mengelola mesin virtual secara langsung. Karakteristik utamanya ialah performa tinggi karena tidak ada lapisan sistem operasi host, penggunaan sumber daya lebih efisien. Keamanan tinggi, isolasi langsung antara mesin virtual, mengurangi risiko kerentanan sistem. Stabilitas, dirancang untuk lingkungan produksi dengan kebutuhan uptime tinggi. Fungsi, mengalokasikan perangkat keras ke setiap mesin virtual, menjalankan dan mengelola mesin virtual, mengelola jaringan dan penyimpanan virtual. Contoh, hypervisor tipe 1, firmware ESX1. Solusi populasi untuk virtualisasi server di lingkungan enterprise. Microsoft Hyper-V digunakan pada server berbasis Windows, Kern Project, open source, dan digunakan di banyak platform cloud. KVM, Kernel Based Virtual Machine, bagian dari kernel Linux meskipun secara teknis menggunakan host Linux. Kelebihan hypervisor tipe 1, bare metal, ialah 1. Efisiensi, berjalan langsung di atas perangkat keras sehingga meminimalkan overkill. 2. Stabilitas, dirancang khusus untuk menjalankan mesin virtual dengan pengelolaan sumber daya yang optimal. 3. Keamanan, tidak ada lapisan tambahan seperti OS host, mengurangi potensi serangan. Kekurangan hypervisor tipe 1 ialah kompleksitas. Konfigurasi awal lebih sulit dibandingkan hypervisor tipe 2. Kompatibilitas, memerlukan perangkat keras yang mendukung virtualisasi perangkat keras. Perbedaan tipe 1 dan dengan tipe 2 ialah fitur lokasi eksekusi. Hypervisor tipe 1 langsung di atas perangkat keras, sedangkan hypervisor tipe 2 di atas sistem operasi host. Performa, hypervisor tipe 1 lebih tinggi, sedangkan hypervisor tipe 2 lebih rendah. Kompleksitas setup, hypervisor tipe 1 tinggi, hypervisor tipe 2 ialah lebih mudah. Contoh, hypervisor tipe 1 firmware ESX1, Hyper-V KVM, sedangkan hypervisor tipe 2 VirtualBox firmware workstation. Virtual interface, port dan match address virtual network. Interface atau antarmuka jaringan virtual
adalah representasi virtual dari interface atau antarmuka dari suatu jaringan komputer yang mungkin berhubungan atau tidak berhubungan secara langsung dengan antarmuka fisiknya. Sebagian besar definisi mengacu pada virtualisasi antarmuka pada level kernel dari sistem operasi, di mana suatu tabel antarmuka jaringan virtual dalam memori yang dapat digunakan oleh sistem untuk bekerja secara independen dari antarmuka fisik, lebih lanjut lagi antarmuka virtual. Berhubungan atau membutuhkan apa yang disebut port atau pota, virtual atau virtual match, medium access control. Pota virtual dapat didefinisikan sebagai suatu koneksi tidak harus secara fisik yang terdedikasi untuk satu klien saja, di mana dapat diatur secara spesifik mengenai kebutuhan QoS atau quality of service maupun keamanan, sehingga akan memberikan kemudahan untuk fleksibilitas untuk membangun virtualisasi jaringan. Sedangkan virtual match dapat dijelaskan sebagai alamat match yang dibangkitkan secara manual atau otomatis oleh perangkat lunak atau sistem pendukung virtualisasi untuk memberikan alamat yang unik bagi setiap antarmuka jaringan virtual. Keseluruhan, virtualisasi teknologi adalah fondasi penting bagi banyak teknologi modern, termasuk cloud computing yang memberikan solusi yang lebih fleksibel dan efisien untuk kebutuhan teknologi informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.